Hai sahabat Merdeka Belajar semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini Manasih PH Damanik. Saya dari SMK Negeri 1 Sarolangun Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya alat berat. Alat berat itu digunakan pada pekerjaan konstruksi yang tujuannya adalah untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, materi alat berat di sini, sahabat Merdeka Belajar semuanya, ini disampaikan pada kelas 10 tingkat SMK. Nah, adapun tujuan pembelajaran alat berat di sini diharapkan mampu memahami tentang jenis-jenis alat berat yang digunakan. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, tentunya sahabat Merdeka Belajar semuanya penasaran kan tentang apa saja alat berat yang digunakan pada pekerjaan konstruksi. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, simak videonya berikut ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, kita masuk pada pembahasan tentang yang namanya alat berat. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, itu perlu diketahui jenis-jenis alat berat itu menurut klasifikasi fungsinya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, itu ada 6 klasifikasi alat menurut fungsinya. Yang pertama itu adalah alat pemadat tanah. Nah, yang kedua itu namanya alat pengolahan lahan. Yang ketiga itu adalah alat penggali tanah. Dan yang keempat itu adalah alat pemrosesan material. Dan yang kelima, sahabat Merdeka Belajar, itu adalah alat penempatan akhir dari material tadi. Dan yang keenam itu adalah alat pengangkut material. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, kita akan membahas satu persatu. Apa saja sih alat yang sering digunakan pada pekerjaan konstruksi dari 6 klasifikasi fungsi tadi. Nah, kita bahas pertama. Yang pertama itu, sahabat Merdeka Belajar, itu adalah alat pemadat tanah. Alat pemadat tanah di sini ini biasanya dilakukan pada saat penimbunan tanah. Maka lahan yang akan kita padatkan tanahnya memerlukan alat. Alat itu disebut dengan three-wheel roller. Nah, gambarnya seperti begini. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, alat ini ada roda 3-nya. Dan alat ini masih sering digunakan pada pekerjaan pemadatan tanah. Nah, alat ini adalah alat yang paling tertua. Artinya paling tertua, dia pertama kali muncul. Nah, ini dia alatnya. Nah, ada juga adalah alat lain namanya, sahabat Merdeka Belajar, namanya tandem roller. Tandem roller, nih gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, tandem roller di sini itu adalah alat yang digunakan untuk penggilasan tanah. Biasanya menggilas tanah ini adalah pada pekerjaan akhir. Supaya apa? Supaya permukaan tanah tadi menjadi rata. Nah, sahabat Merdeka Belajar, itu tadi penjelasan tentang alat pemadat tanah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang alat pengolahan lahan. Nah, apa sih alat pengolahan lahan? Nah, alat ini digunakan untuk mengolah lahan yang akan kita gunakan sebagai alat untuk lahan proyek. Nah, sahabat Merdeka Belajar, sebelum proyek dikerjakan, maka lahan proyek tadi itu harus diolah terlebih dahulu. Nah, apa saja sih alat yang digunakan untuk pengolahan lahan? Misalnya adalah scraper. Scraper, ya, nih saya tampilkan dulu gambarnya. Nah, scraper di sini, sahabat Merdeka Belajar semuanya, fungsinya apa? Untuk mengangkat lapisan tanah tadi, ya, itu fungsinya mengangkat lapisan tanah. Maka digunakanlah scraper. Nah, apalagi alat yang sering digunakan untuk pengolahan lahan,
yaitu mungkin sering sahabat Merdeka Belajar lihat semua, namanya bulldozer. Nih gambarnya saya tampilkan lagi. Nih, bulldozer. Bulldozer di sini itu berfungsi sebagai alat pendorong tanah secara lurus ke depan ataupun ke samping, itu tergantung pada sumbu kendaraannya tadi. Nah, makanya pengolahan lahan biasanya menggunakan bulldozer. Nah, berarti sudah ada dua alat yang digunakan untuk pengolahan lahan, sahabat Merdeka Belajar semuanya. Nah, itulah alat yang digunakan untuk pengolahan lahan. Next, kita masuk, sahabat Merdeka Belajar semuanya, itu adalah alat penggali tanah. Nah, alat penggali tanah di sini, sahabat Merdeka Belajar, itu adalah alat yang digunakan untuk menggali tanah dan batuan. Nah, apa saja alat untuk menggali tanah? Yang sering kita lihat itu adalah beko. Nah, gambarnya seperti begini. Nah, beko ini itu adalah alat berat yang sangat sering digunakan karena memiliki sebuah alat yang seperti cangkul, dan pada bagian depannya itu ada seperti ember untuk menampung tanahnya. Nah, namanya beko. Adapun alat lain, sahabat Merdeka Belajar, selain alat beko tadi, ada yang namanya eskavator. Eskavator, sahabat Merdeka Belajar semuanya, ini gambarnya, saya ganti. Inilah gambar eskavator. Itu adalah alat penggali yang sangat penting, yang sering digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Alat ini bentuknya seperti tongkat, sahabat Merdeka Belajar. Dia memiliki tongkat dan juga memiliki alat yang seperti keranjang dan sebuah rumah, yaitu untuk mengendalikan alat-alat tadi yang seperti cangkul, ya, dan keranjang tadi, ya, tongkat tadi. Jadi dikendalikan pada rumah tadi, ya. Nah, ini dia gambarnya eskavator. Nah, inilah gambarnya, sahabat Merdeka Belajar, tentang alat penggali tanah. Next, sahabat Merdeka Belajar, kita masuk yang keempat. Apa sih yang keempat tadi? Yaitu alat pemrosesan material. Alat pemrosesan material di sini, sahabat Merdeka Belajar, itu adalah alat yang digunakan untuk merubah material seperti yang kita inginkan. Apa saja alatnya? Yang sering digunakan itu adalah basing plan. Basing plan ini, sahabat Merdeka Belajar, itu alat ini untuk mencampur material semen, pasir, dan air menjadi beton yang siap cor. Nah, nama bahasa sering dipakainya adalah ready mix. Itu sesuai dengan komposisi yang sudah dicampur tadi dengan material tadi, sesuai untuk komposisi yang diharapkan di lapangan. Nah, ada lagi alatnya seperti namanya AMP, ya. AMP apa? AMP ini, ya. AMP ini, ya. Ini dia, saya tampilkan dulu. Nah, AMP ini adalah Asphalt Mixing Plant, ya, kepanjangannya AMP. Nah, alat ini digunakan untuk material aspal dengan agregat pasir dan semen itu dicampur sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gambarnya seperti yang sudah ditampilkan berikut ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, itulah alat pemrosesan material. Nah, next kita masuk lagi, sahabat Merdeka Belajar, adalah alat yang kelima. Alat yang kelima itu adalah alat penempatan akhir dari material yang sudah diproses tadi, ya. Alat untuk penempatan material pada tempat yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya nanti material tadi ditebar secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi. Nah, adapun alatnya seperti apa ya? Nah, ini dia gambarnya. Nama alatnya adalah asphalt paver, ya, ini dia. Dan ada juga alat lainnya, namanya adalah concentrate paver. Nah, kedua alat ini adalah alat yang biasanya digunakan untuk penempatan akhir material. Next, sahabat Merdeka Belajar, kita masuk ke alat
Yang keenam, alat apa saja? Yaitu alat pengangkut material, ya. Nah, alat pengangkut material ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkut material tadi dari penempatan ke lapangan. Apa saja? Ya. Ada namanya tower crane. Nah, ini gambarnya. Kita tampilkan dulu sahabat Merdeka Belajar. Tower crane ini disebut dengan mesin pengangkut beban. Mesin pengangkut beban ini yang digunakan ini itu untuk memudahkan proses pekerjaan konstruksi pada bangunan-bangunan tinggi. Seberapa besar atau seberapa tinggi yang bisa diangkut? Itu bisa mencapai ketinggian 100 meter. Tower crane mampu mengangkut beban atau setinggi 100 meter. Apalagi alatnya? Yaitu namanya Sunny Tower Crane. Nah, ini fungsinya juga sama dengan yang namanya tower crane, mengangkut beban yang berat yang bisa digunakan untuk memudahkan proses pekerjaan konstruksi. Nah, alat lain yang sering digunakan pada pekerjaan pengangkutan material, nah alat ini adalah sering kita lihat. Apa itu? Namanya adalah dump truck. Nah, ini gambarnya. Sering kita lihat sahabat Merdeka Belajar, dump truck ini itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu dia sahabat Merdeka Belajar, penjelasan tentang klasifikasi alat berat menurut fungsinya. Ada 6. Apa saja? Yang pertama itu adalah alat pemadat, yang kedua alat pengolahan lahan, yang ketiga itu adalah alat penggali tanah, yang keempat alat pemrosesan material, yang kelima adalah alat penempatan akhir, dan yang keenam itu adalah alat pengangkut material. Nah, sampai sini sahabat Merdeka Belajar paham kan apa saja alat yang sering digunakan pada pekerjaan konstruksi. Nah, kita ambil kesimpulan sahabat Merdeka Belajar semua dari pembelajaran kita kali ini. Ingat, jenis-jenis alat berat menurut klasifikasi fungsinya ada 6. Saya ulangi sekali lagi, ada 6. Apa saja? Yaitu alat pemadat, yang kedua alat pengolahan lahan, dan yang ketiga alat penggali tanah, yang keempat adalah alat pemrosesan material, yang kelima adalah alat penempatan akhir material, dan yang keenam adalah alat pengangkut material. Nah, sahabat Merdeka Belajar semuanya, itu tadi penjelasan tentang alat berat yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita membahas tentang alat berat ini, pengetahuan kita menjadi bertambah tentang yang namanya alat berat. Nah, itu saja sahabat Merdeka Belajar. Saya Manasipe Adamanik SPD dari SMK Negeri 1 Sarolangun mengucapkan terima kasih kepada sahabat Merdeka Belajar semuanya. Kita tetap semangat dalam belajar. Merdeka kita dalam belajar, tetap semangat selalu. Terima kasih.